Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Chandra Guna. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda, akan membahas tentang penyakit hati. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe. Silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ikutin saya terus dan tonton videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ba'di ma'asil qulubi. Fasal ini menerangkan di dalam sebagian maksiat hati. Di antara maksiat hati itu ada 10, maksiatnya hati itu ada 10. Yang pertama diantaranya yaitu ria. Ria itu termasuk maksiat hati. Ria dengan amal kebaikan agar mendapat pujian dari orang lain. Dia kalau melakukan perbuatan yang baik, dia selalu mengharap supaya dipuji orang lain. Itu namanya ria. Bahkan ria itu akan dapat menghilangkan kebaikan, padahal ria itu akan meleburkan pahala, seperti ujub, karena dia taat kepada Allah, dia ria dan ujub. Padahal ria dan ujub itu adalah suatu perbuatan yang menghilangkan pahala. Apa itu ujub? Ujub itu yaitu merasa atau mengakui bahwa ibadahnya itu termasuk hasil usahanya dia sendiri, padahal ibadah itu karena pertolongan Allah. Jadi orang ujub itu menganggap ibadahnya itu karena dia. Penyakit hati yang kedua yaitu meragukan adanya Allah. Meragukan adanya Allah itu adalah penyakit hati yang kedua. Maka dari itu kita harus yakin dengan adanya Allah. Penyakit hati yang ketiga yaitu takabur atau sombong terhadap hamba-hamba Allah. Jadi penyakit hati yang ketiga yaitu takabur atau sombong kepada semua hamba Allah. Apa takabur itu? Takabur itu wahwah raddul haqqi, yang dinamakan takabur yaitu menolak hal yang baik atau menolak hal yang benar dan meremehkan orang lain. Jadi orang yang menolak hal yang benar atau meremehkan orang lain itu namanya takabur, seperti itu. Maka dari itu kita tidak boleh takabur. Penyakit hati yang keempat yaitu al-hiqdu. Apa al-hiqdu itu? Al-hiqdu itu yaitu menyembunyikan rasa permusuhan. Penyakit hati yang keempat yaitu menyembunyikan permusuhan, disebut dengan al-hiqdu. Dan apabila orang yang dendam itu mengerjakan tuntutannya, maka ia tidak mengingkari rasa dendamnya, yaitu selalu mencari kesempatan untuk mencelakakan orang lain. Jadi orang yang pendendam itu selalu mencari untuk mencelakakan orang lain. Itu namanya penyakit hati. Jangan sampai mempunyai penyakit hati yang keempat ini. Terus penyakit hati yang kelima yaitu hasud. Apa itu hasud? Hasud itu adalah membenci kenikmatan yang ada pada orang muslim yang lain. Jadi orang yang dengki itu adalah membenci kepada kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada orang lain. Itu namanya dengki. Dan batinnya selalu tertekan apabila ia tidak membencinya atau tidak memenuhi tuntutan hasudnya, yaitu berusaha untuk menghilangkan nikmat
tersebut. Dan orang dengki itu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah perbuatan orang yang dengki. Akalnya orang yang dengki seperti itu. Terus penyakit hati yang keenam yaitu al-mannu bis shadaqati. Penyakit hati yang keenam yaitu menyebut-nyebut kebaikan sedekah. Menyebut-nyebut kebaikan sedekah itu disebut al-mannu. Jadi al-mannu itu adalah karena dia bersedekah terus, karena dia beramar baik terus, menyumbang masjid sebesar jutaan rupiah atau puluhan ribu rupiah, maka dia disebut-sebut kepada orang lain, itu namanya al-mannu bis shadaqati. Itu namanya penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala. Padahal menyebut-nyebut kebaikan itu bisa melebur pahalanya dan bisa membiasakan mengerjakan dosa. Maka dari itulah kalau berbuat baik jangan disebut-sebut, karena dia akan menghilangkan pahalanya. Terus penyakit hati yang ketujuh yaitu wasu'ul dhanni. Penyakit hati yang ketujuh yaitu berburuk sangka kepada Allah karena dia diberi musibah atau karena dia sakit terus-terusan. Karena berburuk sangka kepada Allah, maka buruk sangka kepada Allah dikiranya Allah itu tidak sayang, seperti itu. Padahal Allah itu kalau memberi musibah, tandanya Allah itu suka kepada hambanya. Padahal orang mukmin itu diharuskan selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Padahal orang muslim itu diharapkan selalu mengharap nikmat dari Allah dan tidak boleh prasangka buruk kepada Allah. Itu penyakit hati yang ketujuh. Terus yang penyakit hati yang ke-8 yaitu wal farhu bil ma'siyati, yaitu merasakan gembira untuk melakukan di dalam melakukan maksiat, baik yang dilakukan dirinya atau baik yang dilakukan orang lain. Penyakit hati yang ke-8 yaitu merasa bangga karena dia bermaksiat kepada Allah, misalnya karena dia meminum khamr, karena dia selalu menyedot sabu-sabu, dia merasa bangga pada dirinya dan merasa bangga kepada orang yang bermaksiat, kemaksiatan orang lain. Itu penyakit hati. Terus penyakit hati yang ke-9 yaitu wabghudus sahabati. Penyakit hati yang ke-9 yaitu membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan membenci orang-orang soleh. Jadi penyakit hati yang ke-9 yaitu membenci para sahabat dan semua keluarganya. Juga penyakit hati itu termasuk membenci orang-orang soleh. Itu penyakit hati. Terus penyakit hati yang ke-10 yaitu bakhil atau enggan melaksanakan kewajiban dari Allah, semisal zakat dan sebagainya. Itu orang bakhil itu enggan mengeluarkan zakatnya kepada orang lain, itu dinamakan al-bakhil. Sedangkan as-suhu itu adalah kikir atau tamak terhadap harta orang lain. Kalau al-bakhil itu belit untuk karena sampai dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau sifat as-suhu itu yaitu kikir, sifat kikir dan tamak kepada terhadap harta orang lain, atau rakus terhadap harta dan menghina perkara yang dianggap kecil. Orang bakhil itu menghina perkara yang dianggap kecil, yang mana perkara itu telah diagungkan oleh Allah. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan baik dari pemahaman atau
mahrot atau maknanya atau harkatnya atau secara nahwu, saya mohon maaf dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman, insya Allah bermanfaat. Dan hal ini saya mengutip dari kitab Syarhu Sulam Tauhid, Sulam Taufik, Shahifah 63. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.